Udah. Nah, ini yang nampak di layar ini sekarang, ya. Ini adalah example, kita lihatlah ini biar kita ulang aja. Ini example dari satu library namanya U8G Lib, Graphic Lib. Nah, kemudian ini kita pilih yang Hello World. Hello World. Nah, lalu yang ini kan ini banyak kali nih. Banyak kali ini segala macam. Supaya jangan nanti rusak example-nya, kita simpan dulu file ini di D3 Fisika seperti yang biasa. Nah, kemudian 13. Nah, ini adalah komen aja ini kita hapus dulu, semacam cerita yang orang itu bikin lah. Nah, ini library-nya bawaan program. Nah, kemudian yang ini semua ini tidak semua dipakai ini. Ini kita pilih pada saat kita beli displaynya kita beli model yang mana, model yang ini atau model yang ini atau model yang ini kayak gitu. Nah, jadi kebetulan yang saya beli modelnya yang 128 kali 64. Nah, berarti yang lainnya nggak perlu. Ini dihapus sampai di sini. Kemudian dari sini sampai ini artinya jenis-jenis display yang mau dia gitu, yang mau dia. Nah, kemudian ini adalah tampilan Hello World seperti yang di layar itu. Nah, lalu yang ini sebenarnya ada juga pilihan ini. Kalau yang ini untuk yang berwarna, ini yang bisa diatur intensitasnya, ini yang pixel dia, ini yang pakai berwarna. Nah, yang saya beli itu yang warna putih. Nah, jadi yang ini pun nggak perlu yang ini. Nah, kayak gini dia. Nah, udah. Kalau kita lihat sekarang, nah, kalau yang ini untuk tulisan 180 derajat, cobalah misalnya kalau yang ini saya hidupkan, ya kan, kita lihat di layar itu dia akan terbalik 180 derajat. Nah, ini sekarang di sini dia, nanti di sini dia terbalik dia. Mula-mulanya ini compile dia agak lama karena library mau diperiksanya semua. Berhenti dia ya. Nah, kan udah kesini dia. Nah, ya kan. Nah, kemudian kita lihat lagi ini. Udah terbalik dia ya kan. Berarti yang ini untuk terbalik. Nah, udah ngerti kita ya, hapus saja lah dulu supaya programnya jangan banyak kali di layar. Nah, yang ini yang SPI. Saya beli yang I2C. Nah, berarti yang ini pun kayaknya perlu ini sebenarnya ini. Kita nggak pakai pin 8 ngapain pun nggak perlunya. Nah, ini saya buat seperti ini supaya semua nampak satu layar gitulah. Nah, ini ada dia buat lagi ini. Nah, kita hapus lah yang nggak perlu ini. Nah, kalau mau delay boleh juga gitu supaya jangan terlalu kencang dia larinya gitu. Nah, kemudian kita kan mau bikin jam. Kita coba dulu ukuran yang ini. Jam sekarang jam 14 misalnya, ya kan.
titik 2 ke 20 menit, titik 2 30 detik. Nah, kita tampilkanlah ini dulu di layar. Nah, kenapa saya pilih displaynya yang ini? Karena hurufnya bisa kita besar-besarkan. Nah, itulah nampak dia. Nah, ini kan ada ini set font. Kalau yang ini kita ambil ini ukurannya 21 ini. Ini kita hidupkan yang ini kita matikan. Kita lihat hurufnya. Banyak jenis font yang tersedia untuk grafik yang ini. Kalau kita lihat nanti di Google, sekarang ini bisa kita lihat. Tinggal ganti-ganti. Mau coba-coba dulu. Bawaan dia saja dulu, jangan dulu kita tambah-tambah. Kan kalian lihat itu, jadi besar dia. Jam 14, 20, 30. Masih ada yang sisa. Ini X ini. Bisa kita kirim ke tengah dia 5 misalnya. Ini yang ini Y. Kalau mau kurang bawah dia, ini kita buat ini misalnya 32. Karena layar ini kan 64 kolom. 64 baris. 128 kolom. Itu dia sudah tampil di tengah. Nah, sekarang kita lihat di Google. Ketik di sini U8. Lalu yang ini font size. Kemudian klik di sini. Nah, ini bisa mau huruf kecil kali seperti yang ini, bisa 5 pixel, bisa 6, 7, 9, 10. Nah, yang ini 21 ini. Bisa kita atur-atur hurufnya, mau sebesar apa yang kita mau. Yang jelas yang tersedia di sini. Ini kan 21. Kita mau yang 24 lah, coba 24. Nah, ini. Nah, kalau 24 yang ini dia. Kita ganti dengan tulisan yang ini di sini. Saya geser ini supaya jangan salah ketik. UG8 font, kemudian yang ini ganti dengan tim R24. Kemudian ini kita aktifkan, yang ini kita matikan. Mana tahu nanti kita lebih suka yang 21. Kita kirim lagi. Nah, itu tulisan untuk ukuran 24. Nah, kita pakai aja lah dulu ini sementara. Nah, kemudian setelah selesai yang ini, kita kan mau bikin jam digital. Jadi sama seperti proses sebelumnya, kita include DS 3231 kemudian garis bawah simple titik H, karena kita mau pakai yang simple aja. Sebenarnya bisa juga kita lihat dari example dari sini, kemudian pilih di sini yang ini. D3231 simple, kemudian entah hello world
Nah, ya kan? Nah, yang ini include yang ini boleh copy ke sana. Nah, kayak gitu. Boleh juga. Tetapi ya karena udah pakai pernah, kita ketik saja. Nah, berikutnya sudah jadi seperti ini, kita ikut cara yang di program tadi. Kalau kita lihat misalnya sekali lagi kita tengok example simple time and date. Nah, ya kan? Lihat. Nah. Apa yang perlu di sini? Clock begin. Copy. Ini berada di setup. Copy ke sini. Nah, udah selesai itu apa? Baru kirim waktu. Kirim waktu. Dia ngirim waktu. Bagaimana caranya? Nah, di sini didefinisikannya di sini bahwa yang ini date time. Copy. Nah, date time. Nah, itu di mana dibuat? Di loop. Oke, taruh di loop. Kemudian yang ini orang itu pakai my stem, ya kita pakai waktu aja lah dt gitu, date time dt. Nah, karena lama kali nulisinnya my stem. Nah, kemudian my stem day, my stem month, my stem year, my stem hour. Nah, segala macam mau diprintkan ke sana. Selesai. Nah, kan gitu. Nah, berikutnya di sini ini kan date time dt. Kemudian draw. Berarti draw yang ini. Nah, kita ambil di sini sekarang jam. Nah, jam dulu. Jam sama dengan dt titik hour. Nah, kalau warnanya nggak berubah berarti dia salah. Nah, lalu yang ini kita copy untuk menuliskan tempat yang baru. Nah, ini kita matikan supaya jangan hilang dia dulu. Lalu di sini kita tulis nama file kita itu tadi, program jamnya jam. Nah, ini belum tentu dia mau. Kenapa? Karena J ini bilangan, sementara yang ini string. Tapi ya nggak apa-apa, coba aja. Dia bilang pasti salah. Kalau salah dia. Setiap kali ada perubahan, memang dia perlu waktu yang agak lama untuk mengcompile. Dia bilang apa? J tidak terdeklarasi di sini. Nah, kita buat. Di sini adalah J integer. Sebenarnya bisa di sini aja juga bolehnya integer dibuat di sini. Integer J. Nah, gitu. Boleh di situ aja. Dia bilang dt tidak terdeklarasi di sini. Padahal sudah kita buat dt di sini. Nah, berarti yang ini letaknya perlu kita pindahkan ke sini. Artinya dibuat dia menjadi global variable. Compile. Nah, baru yang ini tidak match. Nah, jadi berarti jam harus dirubah menjadi karakter. Nah, sekarang kita buat di sini karakter J string. Nah, ukurannya yang 8 karena komputer selalu 8 byte. Kemudian yang J ini kita konversikan.
Nah, proses konversi dari bilangan ke integer ini ada sudah library, tinggal di copy. Nah, gini dia. Nah, integer to karakter J yang kita buat ini tadi ke jump string. Nah, cuman kalau ini kita pakai di sini harus lagi ditambahkan library include standard lib std lib .h. Nah, sekarang kita compile. Lihat. Oh, ini salah ini. Ini J yang baru ini. J string. Nah, kalau begini, kenapa dia tidak mau di sini? Ya, ada yang salah di sini karena tadi nggak salah, masih tiba-tiba jadi salah. Barangkali dia mau duluan atau huruf besar ini, huruf kecil di sini, huruf besar juga, huruf kecil. Nah, soalnya karena tadi nggak ada masalah, sekarang jadi bermasalah. Iya, ini ketinggalan ini ya. Ya. Nah, inilah kalau live dia ya kan. Ada yang ketinggalan, nah, jadi ketahuan di mana salahnya. Oke, muncullah di layar sekarang angka 0. Nah, jam 0. Mungkin ya begitulah di sana. Berikutnya integer jam menit. Nah, kita buat menit, dapatnya dari dt minut. Nah, kemudian kalau yang ini harus kita buat lagi seperti ini, satu lagi di sini. Nah, untuk keperluan menit. Nah, kemudian yang ini ada juga satu lagi untuk keperluan menit. Menit dirubah menjadi menit string. Lalu yang ini kita copy untuk lokasi yang baru. Misalkan berada di lokasi 25. Artinya supaya berada di sebelah kanannya. Kita lihat menit nanti berada di sebelahnya. Nah, menit 0. Ya, nggak apa-apa. Memang masih 0 ya. Cuman itu terlalu rapat itu. Kita geser kurang kanan ke 35. Sementara itu. Nah, sekarang detik. Integer D. dt second. Kemudian kembali seperti yang ini, di sini ada juga harus kita buat m string ini di copy ke sebelahnya untuk detik string. Lalu yang ini di copy lagi menjadi d dan d string. Lalu yang ini kita buat lagi satu lagi untuk menampilkan detik. Ini kita buat, kalau ini jaraknya kemari 30, ini kita bikin
Ini masih bisa lebar ini sebenarnya. 45 lah di sini, tambah 40, berarti di sini 85. Nah, kita ganti sini dengan detik string. Kemudian kita kirim. Nah, sampai di sini nanti selesai, sudah ada jam, menit, dan detik. Cuman kalau angkanya nggak berubah dia, karena belum kita aktifkan RTC-nya gitu. Kalau berubah dia, berarti dia sudah aktif. Cuman mungkin jamnya belum pas. Nol semuanya. Nah, kan gitu. Nah, sekarang kita lihat lagi example kita tadi yang setting jam. Example, kemudian simple, lalu pilih di sini set date time. Nah, lalu yang ini dibuat karena seperti ini copy ini semua. Copy yang ini sampai kemari. Lalu di sini kita letakkan ini yang my time ini semua adalah DT ini. Karena sudah kita rubah tadi my stem itu jadi DT. Nah, lalu yang ini kita sesuaikan dengan tanggal kita hari ini. Hari ini tanggal 11. Kemudian bulan 1 tahun 2021. Jam sekarang jam 14. Menitnya 44. Kemudian write ini my stem jadi DT. Nah, kemudian kita kirim. Nah, ini terhapus di sini saya bikin. Nah, kayak gini. Nah, nanti jamnya akan seperti ini seharusnya. Nah, oke, udah kita nampak itu 14, 44, 43, 33. Sesuai dengan setting kita di sini. Cuman kenapa detiknya nggak bertambah? Nah, kemungkinan yang ini sekarang ini adalah jam entah longgar dia gitu ya. Coba saya matikan dulu sebentar, lalu saya hidupkan lagi. Saya cabut dulu yang ini, mana tahu longgar dia. Kemudian saya hidupkan lagi. Harusnya detiknya bertambah. Nah, saya heran apa yang bikin seperti yang ini, tapi cobalah saya kirim dulu program yang sudah jadi ke sana. Yang kemarin sudah saya coba. Aturannya jamnya bertambah itu. Ya, kalaupun nggak jalan ini hanya masalah RTC-nya aja kurasa ini. Cuman nggak tahu saya di mana yang salahnya, karena kemarin saya coba RTC